Halo guys, welcome back with me, Juragan Kecap. Ketemu lagi bareng gua dan Edmund di channel Erwin Bangun 10. Ya, di kesempatan malam ini udah malam guys. Anyway, gua mau sekali lagi kasih info ke kalian bahwa sebentar lagi akan ada launching obligasi seri terbaru. Ini dari pemerintah guys. Oke, jadi kalau kalian belum tahu obligasi itu apa, boleh di scroll video atau kalian kulik-kulik di akun YouTube ini dan kalian akan ketemu dengan penjelasan gua mengenai obligasi. Oke, jadi mungkin langsung aja untuk kesempatan kali ini kita akan bukan review, gua akan bahas tentang obligasi yang akan launching nanti di tanggal 30 Juni guys. Obligasi pemerintah ini adalah seri ORI yang ke-23. Oke. Nah, jadi seri ORI ke-23 ini guys, karakteristiknya itu berbeda dengan seri yang kalau teman-teman lihat seri sebelumnya gue jelasin tentang ST, sukuk tabungan. Jadi ORI ini adalah obligasi retail Indonesia. Dia itu karakteristiknya bisa dicairkan kapan saja. Ya, hampir mirip seperti deposito tapi berbeda. Bedanya di mana? Jadi ORI ini nanti akan di launching di harga launching. Ingat ya, ada harga launchingnya. Harga launchingnya itu di 100 teman-teman. Nah, nanti dia launching di tanggal 30, ada masa penawarannya. Gua lupa masa penawarannya sampai tanggal berapa, nanti akan ada info lebih lanjut. Tapi teman-teman bisa coba searching mungkin di online, di Google sudah bisa ada tanggal masa penawarannya, tapi dimulainya itu terakhir yang gue dengar di tanggal 30 Juni. Nah, buat teman-teman yang berminat boleh mulai nabung, kumpulin uang nih buat investasi jangka panjang. Diperkirakan sih memang tenornya itu ada yang di tenor 3 tahun dan tenor 6 tahun teman-teman. Ya, tapi tetap itu tenor itu atau masa simpannya, masa tunggunya teman-teman bisa jual kapan aja. Oke, jadi nggak harus tunggu sampai jatuh tempo. Kalau yang seri sebelumnya kan yang sukuk tabungan itu harus tunggu sampai jatuh tempo. Kalau ini nggak, bisa dijual kapan aja, tergantung harga atau nilai pasar pada saat itu. Oke, nah bentar ya nih, benerin posisi Edmund dulu. Nah, oke, jadi kayak tadi gue bilang ya teman-teman, harga ORI ini di launching, harga launchingnya itu adalah 100 ya teman-teman. Nah, harga launching 100 ini nanti ketika masanya berjalan, selama yang kita ambil contoh yang 3 tahun ya teman-teman. Selama masa tunggu jatuh tempo selama 3 tahun, itu nanti harganya akan naik turun. Bisa naik ke 101, 102, atau bisa turun sampai 90, 98 lah, belum pernah lah ya ORI retail itu turun sampai 10% itu belum pernah. Ya, jadi mungkin turun ke harga 98, 99 gitu ya teman-teman. Jadi itu karakteristik ORI-nya, jadi harganya memang naik turun. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Seandainya harganya turun, dan teman-teman tetap pegang obligasi ini tidak dijual, itu kalau teman-teman tunggu sampai jatuh tempo, dia akan kembali ke harga 100. Itulah makanya kenapa tadi di awal gue sempat bilang karakteristiknya mirip seperti deposito tapi berbeda. Berbedanya adalah yang pertama ada harganya, jual beli naik turun ya, tapi kalau dipegang sampai jatuh tempo dia akan bertindak seperti deposito, akan kembali ke nilai semula gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang kuponnya berapa atau bunganya berapa? Kupon atau bunganya itu diperkirakan, kalau gue perkirakan mungkin masih di kisaran 6% ya teman-teman, bisa 6,1 atau mungkin sampai ke 6,2 lagi ya. Jadi memang kisarannya udah tipis nih. Cuman spreadnya ya berapa persen ya, cuman dikit lah, tipis ya, dari BI Rate kan sekarang di 5,7% ya, 5,75%. Kalau teman-teman deposito di bank yang buku 4, bank besar, mungkin bunganya hanya 3%. Nah, tapi obligasi pemerintah ini kasih bunga ataupun kupon itu di 6%. Artinya itu sudah sangat bagus teman-teman. Dan sekali lagi gue ingetin, untuk pajak atau potongan pajak si obligasi ini cuma 10%, berbeda dengan deposito yang potongan pajaknya di 20%. Oke,
Itu sekilas tentang ORI 23. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih prospek ataupun peluang investasinya seperti apa di ORI 23 ini? Oke, teman-teman perlu tahu sekarang di Amerika itu inflasinya sudah mulai turun, teman-teman. Kalau teman-teman memang ngikutin tentang ekonomi global, Amerika itu inflasinya sempat hit di angka 9%. Lalu Amerika naikin suku bunga secara agresif. Nah, sekarang suku bunga US itu sudah di 5,25%. Nah, Indonesia itu biasanya jadi Amerika itu biasanya jadi patokan untuk Indonesia. Itu juga yang jadi alasan kenapa Indonesia itu sekarang suku bunganya udah di 5,7 karena ikut naik juga. Walaupun tidak seagresif di US gitu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke tadi, bagaimana prospeknya? Kalau berdasarkan berita yang beredar ataupun beberapa analisa, dibilang itu kemungkinan tahun depan di awal tahun 2024 atau kuartal 1 2024 kemungkinan sudah masuk siklus suku bunga yang turun. Artinya kalau suku bunga turun di US mungkin juga akan berdampak ke Indonesia, teman-teman. Suku bunganya bisa turun juga di Indonesia. Lalu pertanyaannya, terus hubungannya sama obligasi apa? Nah, jadi secara pengalaman ataupun memang sudah secara keilmuan ya, ketika obligasi turun ya, ketika suku bunga suku bunga deposito turun, suku bunga BI turun, harga obligasi itu akan naik. Gitu, teman-teman. Kenapa? Karena sekarang aja suku bunga BI 5,75%, kalau teman-teman mau deposito di bank mungkin bunganya hanya 3% atau mungkin ada yang 4%. Ya kan? Tapi kan punya pemerintah kasihnya 6%. Otomatis kalau orang-orang tahu informasi tentang obligasi pemerintah ini, akan lebih banyak yang berminat naruh di pemerintah. Secara aman lebih aman, secara besar lebih besar. Gitu ya. Nah, lalu kalau suku bunga turun, sekarang aja 4 orang milihnya yang punya pemerintah, apalagi kalau sampai nanti turun nih. Seandainya suku bunga BI turun jadi 5,5 atau turun sampai jadi 5% atau kembali ke 3% suku bunga BI, maka berapa deposito di bank? Bisa jadi deposito di bank cuma 3% atau bahkan mungkin cuma 2%. Sementara obligasi yang ditawarkan pemerintah nanti di tanggal 30 Juni itu suku bunganya tetap sifatnya mengikat, kontrak selama 3 tahun bunganya tetap 6%. Jadi BI turun suku bunga pun tidak berpengaruh. Nah, karena suku bunganya tetap tinggi, akan semakin banyak nih nanti peminat orang yang akan beli obligasi tersebut. Sehingga menyebabkan harganya naik. Berlaku hukum permintaan dan penawaran. Ketika banyak orang yang mencari, mau beli, maka harga akan naik. Gitu, teman-teman. Oke, jadi itu sekilas tentang ORI 23. Nah, buat teman-teman, bagaimana supaya bisa dapet, gue saranin bisa siap-siap nih dari sekarang. Siapkan akunnya, siapkan dananya. Pembelian ORI 23 ini bisa dimulai dari 1 juta rupiah, teman-teman, biasanya. Dan bisa sampai dengan, kalau ya mudah-mudahan bisa sama seperti seri sebelumnya, bisa sampai 3 miliar atau sampai 5 miliar bahkan ya. Nanti kita lihat keputusan pemerintah seperti apa. Dan yang perlu diingat, ini sangat aman. Dan teman-teman jangan sampai ketinggalan, karena selalu kuotanya itu habis-habisan, teman-teman, cepet banget habisnya ya. Oke, teman-teman, mungkin dari gua segitu dulu. Mudah-mudahan konten ini bisa berguna bagi teman-teman, bisa memberikan manfaat. Kalau teman-teman suka sama konten ini, boleh silakan di like, di share, di komen ada masukan apa, dan jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update menarik mengenai dunia investasi lainnya. Oke, dari gua dan Edmund itu dulu. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan komen. Kalau bisa gue jawab melalui konten selanjutnya, akan gue bikin konten. Sampai jumpa. Dadah.